Rekam dulu, ntar lupa nanti ya direkam. Alhamdulillah, Gus Roni. Siapa yang mau jadi panelis? Silakan angkat tangan. Nggak ada? Ya wes. Kalau nggak ada, kita langsung diskusi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aska, bisa dinyalakan mikrofonnya Mbak Aska, biar kita bisa diskusi Mbak Aska. Biasa seperti nggak ngomong sama tembok. Assalamualaikum teman-teman, terima kasih yang sudah hadir. Seperti saya sampaikan di channel Telegram maupun di Facebook, malam hari ini kita akan diskusi membahas Bukalapak. Ada ikut Bukalapak nggak? Ada yang ikut IPO nggak Bukalapak? Mas Wahyu, Gus Roni, Mbak Ilmi, Bu Ilmi? Halo. Stabil di sana. Itu saya udah kepotong 0,6%. Nah, jadi, ya. Ikut Pak Pur tapi nggak dapet. Ikut tapi nggak dapet Bu Ilmi ya. Oke. Tadi gimana? Tadi katanya ngantri di harga arah. Dapat nggak? Loh iya, ternyata salah cara ngantrinya. Kenapa? Gimana? Dapat dari ini di harga. Kan tadi pagi sempat ada beberapa yang jualan. Akhirnya ada beberapa kan yang dapat. Ternyata yang dapat itu antrinya bertahap ya. Bu ini nggak dapat lagi sama sekali berarti? Nggak dapat. Makanya saya mau pengen kalau tahu polling dapatnya 24%, saya kemarin ikut Pak Pur. Nggak ada yang tahu, nobody knows gitu kan. Loh, kan cuma 2,5% jatahnya buat polling. Iya. Kan awalnya kan iya. 10 hari berturut-turut juga dapatnya cuma 1% doang sehari Pak Pur, uang di selama itu. Kalau 24% worth lah, saya ikut pasti kalau 24%. Iya kan awalnya nggak segitu kan. Oke teman-teman, ini menyita banyak perhatian IPO Bukalapak. Ini bahkan di media-media asing juga membahas IPO Bukalapak karena ini sebagai yang terbesar gitu kan. Yang pertama, sekarang setelah hari pertama nggak ada yang dapat gitu kan. Di antara peserta ini nggak ada yang dapat. Apakah masih worth it besok dikejar? Apakah masih worth it ini akan digunakan untuk jangka panjang? Kita akan fokus di situ. Oke. Yang pertama kita ngomongin IPO-nya. Tadi sempat ngobrol sama Bu Ilmi dari Sidoarjo, Malang, dari Malang, gitu kan. Nah, ternyata infonya itu waktu di awal itu dapatnya sangat kecil sekali. Tadi Bu Ilmi bilang berapa tadi? 1, berapa persen tadi kan. Nah, ternyata kemudian ada perubahan, dan perubahannya itu maksud dari aturan ya, sehingga dapatnya lumayan banyak. Harusnya. Tapi nggak ikut Bu Ilmi gitu kan. Nah, teman-teman, yang jelas efek IPO Bukalapak langsung kerasa. Apa itu? Kemarin saat uang sisa, saya bilang uang sisa gitu aja, uang sisa IPO itu dikembalikan, itu ternyata sebagian masuk ke pasar modal. Itu bisa dilihat dari kenaikan transaksi IHSG kemarin itu mencapai 18 triliun lebih. Padahal sebelum-sebelumnya itu cuma 10-11, bahkan pernah 9 beberapa minggu terakhir. Nah, itu kenaikannya lumayan, lebih dari 50% gitu kan. Hari ini pun juga lumayan gede transaksinya, mencapai 15 triliun. Hari ini, kemarin 18, hari ini 15. Menarik. Kemudian dari 15 triliun itu transaksi dari Bukalapak sendiri itu ini 0,5 triliun lebih, teman-teman. Value-nya 555 miliar. Jadi hampir setengah triliun lebih. Jadi ini luar biasa juga. Bukalapak ini benar-benar luar biasa. Nah, kalau kita lihat Bukalapak hari ini begitu dibuka,
itu nggak lama kemudian langsung, cuma sedetik mungkin, langsung arah. Ini kita lihat dari trade book-nya itu hanya dua harga, 1055 dan 1060. 1055 itu yang dapat itu hanya dua kali, hanya 800 lot. 5 juta lotnya diantaranya adalah di harga arah. Nah, menariknya yang dari bidnya yang ngebid di 1060 itu sangat amat tebal sekali. Ini menunjukkan optimisme pasar bahwa harga saham buka ini masih akan terus berlanjut rally, setidaknya untuk jangka pendek. Saya ulangin, dengan adanya sangat tebal sekali transaksi antrian di 1060 di harga arah hari ini sampai 23 juta lot, itu menunjukkan bahwa jangka pendek saham Bukalapak masih sangat berpotensi untuk arah. Bahkan Bu Ilmi kemarin bilang katanya arahnya akan berjilid-jilid. Berapa jilid Bu Ilmi? Nggak tahu sih Pak Pur berapa jilid, tapi pokoknya kalau selama sore tutupannya bidnya masih tebel, besoknya saya masih akan antri di harga arah. Harga arah gitu ya. Masih antri di harga arah. Oke, sekarang kita lihat. Siapa sih yang antri di harga arah? Atau siapa sih tadi yang dapat kejadian dapat dapat barang di harga 1060. Tapi sebelumnya kita lihat di harga 1055 ini siapa sih yang dapat, penasaran gitu kan. Kita masuk ke order Wiwi. Nah, kita cek buka. Di harga 1055. Kita bid. Kita lihat siapakah ini. Di harga ini yang antri itu nggak ada angka yang menarik. Hanya 50.000, ini nggak ada yang menarik, nggak ada angka unik. Oh, ini ada tapi cuma sekali dan itu kecil sekali dan itu di cancel, gitu kan. Kalau yang dan itu siapa ini yang dapat dan nih? Halo, nggak bisa. Nah, lu nggak kelihatan. Nggak ketok teman-teman. Nggak ketok. Yang 1000 yang over, adakah yang over? Nggak ada, nggak ketok ini. Nah, ini ada yang antri di harga, mau jual di harga 1055, itu pun ternyata kenanya 1060. Jadi ada orang langsung antri udah punya gitu kan. Udah punya, dia jualan di harga 1055 kenanya di 1060. Karena yang beli di 1060 udah banyak banget. Sekarang kita lihat yang dan di 1060. Teman-teman kelihatan kan ini kan? Lo hilang. Lo hilang teman-teman. Halo. Nggak bisa. Waduh. Bentar. Teman-teman bisa masuk menu itu nggak teman-teman? Ini kok pos saya langsung mati nih. Bu Ilmi bisa nggak buka itu Bu Ilmi? Aku kan pakai tab. Oh, pakai tab. Mbak Aska pakai laptop nggak Mbak Aska? Iya. Coba buka Mbak. Nggak bisa ini. Sebentar. Nggak bisa ya. Buka apa Om? Buka posnya. Buka posnya bisa sih. Buka pos, masuk menu order Wiwi coba. Oke, coba. Kayaknya nggak bisa ya. Buka 1060. Bid.
Oh, nggak bisa ya? Wah, nggak seru ini. Sebentar, teman-teman saya nggak bisa. Teman-teman adakah yang bisa buka? Ada yang bisa tuh. Teman-teman coba, adakah yang bisa buka menu order QIWI di sebentar, saya share screen dulu. Sebentar. Ini udah buka ke order queue, abis itu Bisa nggak? Saham yang lain coba. Saham BPNI coba. BPNI itu harganya berapa tadi ya? ini 1,5. di harga 1055. 1.060. 1060. A bid atau offer? Bit loh, ini bisa. Ini bisa. Ini bisa. Bisa di situ. Waduh, teman-teman. Buka di harga 1060. Teman-teman udah bisa ya. 1060. Bilmi bisa. Oh, Bilmi pakai itu ya, tetap ya. Tapi bisa langsung not responding. Tuh. Kenapa ini? Ah, langsung mati. Teman-teman, ternyata nggak Iya, bisa. nggak bisa. Nggak Langsung bisa keluar. Ya? Keluar ya, sama ya. Wah, ini perlu sampaikan saya sebentar. Yuk kita lihat dulu aja kalau gitu ininya wes. Kenapa padahal BPN bisa? Teman-teman adakah yang bisa? Halo, silakan komen di kolom komentar. Atau mau jadi panelis, silakan nanti kita ngobrol langsung. Teman-teman, seperti pernah saya sampaikan. Halo teman-teman, apakah kelihatan? Sebentar. Teman-teman kelihatan ini saya, pos saya kelihatan ya? Bisa langsung keluar. Wah, ini bisa. Ada Kang Taba juga itu. Teman-teman yang mau jadi panelis silakan ya, raise hand. Nanti akan saya pindah ke panelis. Oke, teman-teman. Oke, terima kasih Mas Suma. Oke. Mas Taba mau jadi panelis Mas Taba, biar saya nggak ngomong sama tembok, biar seru diskusinya Mas Taba. Tak pindah ke panelis Kang Taba. Karena Kang Taba ini mesti suasananya tenang ini kalau lagi nge-zoom Kang Taba ini. Oke. Wah, ini ada yang jari mana-mana ini. Oke, teman-teman, yuk. Sekarang kita fokus ke apa? Iya, ini kata Pak Aton nih, buka masih nggak mau dibuka, nggak mau dibahas ini. Iya ini. Sama sopirnya ini jangan dibahas dulu gitu kan. Ini mau keluar gitu. Teman-teman, seperti kita pernah saya sampaikan bahwa saham IPO itu analisanya kita nggak bisa pakai teknikal. Analisanya kita nggak bisa pakai fundamental, gitu kan? Kita hanya bisa analisa menggunakan dominant owner analysis. Kalau tempat lain mungkin disebut bandarmologi atau smart money atau big money dan seterusnya. Nah, teman-teman, intinya kalau ada distribusi, saham berpotensi turun. Kalau ada akumulasi, saham berpotensi naik. Kalau harga naik, nggak ada akumulasi, atau harga naik malah distribusi, itu namanya naik semu, atau markup istilahnya. Sehingga dia berpotensi turun sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat. Buka hari ini. Kita ngomongin hari ini tok. Kita ngomongin hari ini tanggal 8 bulan 6. Tanggal 8 bulan 6. Kebalik. Tanggal 6 bulan 8. Kita lihat transaksi di Bukalapak. Dari 555 miliar. Miliar. Hampir setengah triliun. Ini transaksi. Perhatikan. Yuk kita lihat dulu teman-teman. Ada distribusi. Karena ini 1.100, ini 900, 800, 100. Nah, dari data ini ada yang menarik teman-teman. Apa itu?
kita perhatikan transaksi CS. Dia jualan tanpa beli. Nanti kita lihat belanjaan CS hari ini. Ini dari all-nya saja, distribusi. Gitu kan? Asingnya mari kita lihat. Asingnya ternyata extra large distribusi. Dan yang menarik DP jualan bulat tanpa beli. Nah, ini teman-teman. Ini menegaskan bahwa saham ini mengalami distribusi yang sangat kuat. Ada pihak yang agresif jualan. Tetapi kalau melihat antrian saham buka, ini masih berpotensi naik jangka pendek. Tapi untuk jangka panjangnya atau jangka menengahnya, saham ini masih berpotensi turun sangat besar, potensi untuk turunnya. Nah, itu teman-teman. Saya ingat, ini kita bandingkan dengan saham WMUU. WMUU, teman-teman. WMUU pada saat IPO tanggal 2 Februari tahun 2021, gitu kan. Saat itu juga banyak orang yang agresif beli. Banyak yang agresif beli, teman-teman. Pada hari pertama dia naik tinggi. Nah, saat kita lihat terjadi distribusi yang sangat besar. Menariknya, distribusi WMU saat itu yang jual adalah underwriter-nya, IF dan OD dan YU. Saat itu saya berpikir, wah saham ini pasti akan turun ini. Kalau teman-teman lihat chartnya WMUU, nah seperti ini. Pada saat hari pertama dia langsung naik tinggi. Gitu kan, dia naik tinggi sekali. Hari kedua naik tinggi. Hari ketiga sempat naik, kemudian dibanting. Sebentar teman-teman. Sudah. Oke, nah ini sama. Jadi pada saat naik dia ada distribusi. Naik 2 hari berturut-turut pun tanggal 3-nya pun juga ada distribusi, teman-teman. Nah, distribusi gede. Sangat gede bahkan. Lagi-lagi dari IF dan YU. Sekuritas yang notabene merupakan underwriter-nya. Aslinya pun distribusi meskipun kecil. Tapi WMU ada distribusi. Sehingga nggak kaget waktu dari 2 hari aja saya sudah bilang waktu itu. Ini saham ini berpotensi turun. Hari ketiga dia IPO, masih ada distribusi. Nah, sekali lagi, yang distribusi apa? Sekuritasnya, underwriter-nya. Maka ini berpotensi untuk kembali turun. Makanya tidak heran bila WMU sekarang turun di bawah harga IPO-nya. Wajar. Kenapa? Karena memang sudah ada distribusi sebelumnya dari dominan owner. Nah, kasus buka, ini hari ini harganya naik tinggi, volumenya juga sangat tinggi sekali. Ada distribusi besar. Tapi yang distribusi bukan sekuritas underwriter-nya. Jadi menurut saya untuk saham buka ini masih berpotensi naik untuk beberapa hari ke depan, tapi itu jangka panjang, jangka menengah ini kemungkinan akan bernasib sama dengan WMU. Sekarang kita lihat transaksi saham sekuritas DP dan CS. Kita perhatikan nih, DP dan CS itu nanti transaksi saham apa saja. Begitu juga sekuritas lain. Kita lihat di broker activities. Nah, kita lihat saham DP, sekuritas DP. Nah, teman-teman, wah ini datanya banget nih. Buang aja dulu aja ya. Ini kita buang dulu sebagian deh. Yang nggak penting-penting dibuang aja deh. Terus di
Nah ini teman-teman, datanya bisa dibuang sebenarnya ini. Ini aja dihapus. Ya, di saham buka. Nah ini, perhatikan. DP, sekuritas DP itu hari ini nggak banyak transaksi di banyak saham. Dia hanya transaksi di beberapa saham saja. Nah, menariknya dia apa namanya? Yang paling banyak justru di asing. Nah, ini asing foreign. Sampai 127 miliar. Sebanyak 600 kali. Domestic by value. Nah, sementara CS ini banyak sekali. Kita lihat transaksi di saham buka. Buka. Ya, kita perhatikan. Ya. Transaksi dia di saham CS, di saham buka ini enggak terlalu sering. Jadi enggak terlalu sering, kita lihat dari ininya, teman-teman. Nah, kita lihat bisa lihat dari sininya, enaknya panin di sini, jadi bisa di sorter gitu kan. Kita akan mengatakan bahwa sekuritas ini fokus di saham itu apabila transaksi frekuensinya itu signifikan dibandingkan transaksi di saham lain. Contoh ini HIL. Nah, HIL dia jualan sering banget. Bisa dikatakan berarti CS ini sedang fokus di saham itu, tapi fokusnya jualan. Jadi kita akan menarik di bid frekuensi kalau teman-teman lihat, ini contoh ini SMGR, BBYB, ini menarik. Ini kalau bahas ngomongin CS ya, ngomongin sekuritas gitu kan. Nah, di saham buka ini menurut saya dari di mana tadi ya? Dibuka. Nah, ini buka. Transaksinya nggak terlalu gede atau sering. Jadi sebenarnya ini menurut saya karena duitnya gede, transaksi nggak banyak, ini juga bukan orang biasa yang jualan buka yang melalui sekuritas CS. Nah, itu teman-teman. Jadi menurut saya, kesimpulan saya dari transaksi ini, dari transaksi kita lihat transaksi CS, transaksi DP, ACC distribusi pada hari ini ini untuk jangka menengah Bukalapak berpotensi turun. Tapi kalau melihat antrian yang sangat tebal seperti ini pernah saya bahas di video YouTube Profita, gitu kan. Ini berarti masih sangat berpotensi untuk naik. Bahkan tadi ada investor yang meyakini bahwa ini masih akan naik berjilid-jilid. Dan itu saya yakin nggak cuma 1 atau 2 orang, banyak ini. Tadi kita sempat dengar Bu Ilmi cerita bahwa besok saya mau pasang lagi di harga ARA, Mas. Mau beli lagi di harga ARA gitu kan. Nah, kenapa beliau berpikir seperti itu? Karena antrian sangat tebal sekali, teman-teman. Cuman sayang, saya sebenarnya ingin membedah ini. Ini siapa yang dapat harga di sini berapa gitu kan. Kalau yang dapat di harga 1060 itu adalah DO, kemungkinan DO dengan owner itu akan sangat menarik banget. Kita akan tahu banget. Tapi sayang, ini harus dikomplain ini kata Pak Aton Limo ini masih nggak mau dibahas ini buka ini. Baru sehari ini. Ya Pak Aton ya. Oke, jadi gitu teman-teman. Jadi kalau ngelihat complete book, antrian, ini berpotensi naik. Karena sangat tebal sekali. Amat sangat tebal sekali. Yang ngantri pun juga banyak, 69.000 orang. Kita sebut orang aja biar gampang. Frekuensi kita sebut orang aja. Gitu kan. Nah, tetapi akan lebih menarik kalau kita bisa masuk ke menu order queue nanti ini. Kita akan lihat nanti di sini tuh siapa saja yang belanja tadi itu siapa saja. Kalau ini misalkan teman-teman. Misalkan teman-teman nanti bisa mengakses menu order queue ini. Perhatikan, nanti kalau yang ngebit ini banyak volume 50.000, kemudian ada yang berpola,
itu berarti berpotensi naik tinggi sekali. Potensi untuk naik masih tinggi. Gitu kan? Nah, iya ini. Sama Mas Kemal. Nanti ini saya akan sampaikan ini. Ini kenapa ini? Ini saya baru menjumpai ini. Apa karena saking overload-nya, saking banyaknya ya? Mungkin loh ya, mungkin. Saya nggak tahu ini. Oke, saya cuma bahas itu tok sih sebenarnya teman-teman. Teman-teman monggo kalau mau diskusi apa saja bebas. Kita sampai jam 9 lah. Ini baru setengah jam ini. Pak Pur, sudah boleh emiten lain berarti ya? Boleh. MLPL tadi loncat kodok jauh banget Pak Pur. MLPL. Ini nanti Bu Ilmi bisa saya jadikan bisa share screen loh ya kalau pakai laptop ya. Aku pakai HP malah sekarang tabku baterainya habis. MLPL loncat kodok. Oh, enggak gap maksud saya kan? Saya pikir loncat kodok itu gap. Enggak, kalau bukan gap. Tadi habis sesi 2 masuk sesi 2 tiba-tiba curug naiknya. Ya tinggi banget ya. Senang banget pokoknya yang punya itu. Tadi ya betul sesi 2 tadi ya. Sekali langsung ya. Iya, bukaan market sesi 2 itu. Iya. Langsung volumenya gede. Ini siapa yang ngerjain ini? Nanti kita lihat. Semoga bisa ya, Bu ya. Semoga bisa ya. Semoga bisa kalau bukan buka lapak kayaknya bisa. Buka lapak masih malu-malu itu. Oke, kita lihat dulu sebentar. Kita lihat stokastiknya dulu, Bu. Kita lihat stokastik dulu sebentar. Bukan Pak masih malu-malu Ibu. Yang ditanyakan apa Bu Ilmi? Yang mau didiskusikan apa Bu Ilmi? Ya itu loncat kodok itu kan dia tinggi banget tiba-tiba loncatannya itu Pak Pur. Ya. Oke ya. Kita lihat dulu kenapa dia bisa loncat gitu ya. Ada yang gerakin nggak gitu ya Bu ya? Kita lihat dulu dari ini ya Bu. Kita lihat doanya dari sini ya Bu. Kalau dari teknikal dia ada ini. Dia ada support di sini ya. Jadi support di sini ya. Ya ini support saya. Ini support. Sekarang kita lihat doanya yuk. Dari sini. Ini dulu sama ini deh. Sama ini saya tulis dikit. Sama ini sekalian lah. Nah ini seperti ini kan. Oke, yuk. Ini kita lihat ada apa ini dari sini. 729 sampai 85. Sama apa tadi MLPL ya? 729. Oke, akumulasi besar. Ada yang beli bulat tanpa jual 2 miliar. Asing distribusi. Oke, asing distribusi. Sebentar. Asing distribusi tanggal berapa lagi tadi ya? Akumulasi distribusi asing tanggal 722 sampai 728 ini harusnya ada distribusi 722 728 harusnya distribusi. Mari kita lihat. Ternyata dia top distribusi tapi top 3-nya dia netral. Netral nih. Netral asingnya akumulasi besar. Nah, ini teman-teman. Jadi sebenarnya MLPL ini sudah kedetek ada sopir, ada bandar, ada dominant owner di sini. Ya ini nggak kita bahas lebih lanjut ya, nanti teman-teman bisa cek sendiri periode ini. Tapi yang jelas ini sudah ada gambar, sudah ada orang yang menggambar bahwa di sini DO udah muncul nih, udah ada DO di sini. Tinggal kita nunggu kapan naiknya gitu kan. Nah kebetulan kalau ngikutin teori Profita itu pas ini dekat support. Ini dekat support, uptrend, turunnya gitu. Ini candilnya gitu kan. Nah, ini sekali lagi membuktikan
bahwa Bu Ilmi dengar berita nggak Bu Ilmi tentang MLPL Bu Ilmi? Sebelumnya ada gosip-gosip nggak MLPL? Nah ini kata Pak Aton Limo buyback. Buyback dari ini ya Pak ya, ini multipolar ya Pak ya, MLPL ini ya. Nah, apapun berita itu, entah itu buyback, entah apapun, intinya adalah orang-orang itu, orang-orang saya ngomong orang-orang berarti big money, itu juga cari untung teman-teman. Perusahaan-perusahaan itu juga cari untung. Entah mau apapun corporate action yang dilakukan oleh satu perusahaan, mau buyback, mau right issue dan seterusnya, tujuannya, endingnya itu mau cari untung. Ya kalau untung dari saham ya jelas harganya dinaikkan. Salah satunya ini kan, gitu kan. Ini terbukti lagi. Dan ini kalau makanya saya selalu bilang, saya sering bilang, chart, saya percaya sekali chart itu digambar. Saya ulangi, saya percaya sekali chart itu digambar. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang punya kemampuan. Kemampuan finansial dalam hal ini, gitu kan. Jadi kita itu nggak punya kemampuan untuk menaikkan harga saham, kita nggak punya kemampuan teman-teman. Kita nggak punya kemampuan. Buyback, coba oke ini buyback misalkan tadi Pak Aton bilang buyback, ya sepakat kita udah diumumkan dan segala macam. Tapi jamnya tahu nggak? Kita nggak tahu. Kapannya kita nggak tahu. Gitu kan. Nanti udah kejadian baru diumumkan ke OJK atau biasanya periodenya dari ini sampai ini, gitu kan. Nah itu kita nggak tahu teman-teman. Oke, itu jadi kalau ditanya kenapa kok ini naik tinggi sekali, jawaban saya ya sudah saatnya memang dominan ownernya sudah ada di situ gitu. Sopirnya udah siap, sopirnya udah ready. Jadi kalau saya analogikan teman-teman, saham itu seperti kita naik bis teman-teman. Kita naik bis. Kita naik bis itu ada beberapa hal yang membuat kita tertarik naik bis. Yang pertama bisnya bagus. Ada perusahaan, ada bis yang bagus banget. Ada bis yang biasa, ada bis yang jelek. Gitu kan. Kita masuk terminal nih, ini anggap aja jangan di ini ya, jangan dibantah ya. Ya tergantung jamnya, jangan ngomong kayak gitu ya. Ini kita pakai analogi sederhana aja. Ada mobil, ada bis udah ready jalan. Satu bisnya bagus banget. Dua bisnya sedang biasa aja, cukup bagus. Satu lagi bisnya biasa banget, gitu kan? Biasa. Tentu kita akan pilih bis yang sangat bagus. Tetapi itu kalau ngomongin investor pasti langsung milih bis yang sangat bagus. Karena prinsip investor itu yang penting perjalanan saya tenang, nyaman, bisa istirahat. Nah itu teman-teman. Jadi kalau investor tuh prinsip utamanya nyari bis yang sangat bagus. Itu investor. Gitu kan. Sementara kalau trader itu berusaha mencari bis yang segera jalan. Oleh karena itu, saat di terminal, saat di pool, seorang trader tidak memperhatikan bisnya yang paling bagus. Tapi yang diperhatikan oleh trader adalah yang sudah di starter mana bisnya. Yang sudah dipanasin mana bisnya. Oh, bisnya bagus, belum di starter. Ya nggak akan mungkin jalan dalam waktu dekat, gitu kan. Karena tujuan trader itu segera sampai, gitu. Gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini analogi ini? Nah, bis yang di starter itu, analogi bis starter itu adalah yang sudah konfirmasi teknikal, teman-teman. Wah, teknikalnya udah cakep nih. Oh, udah uptrend nih, dan seterusnya. Gitu kan. Wah, udah golden cross, Fibonacci, dan seterusnya, apapun itu. Gitu kan. Nah, tetapi teman-teman, kemudian kita cek juga. Habis di starter, sopirnya dapat tidak? Nanti udah di starter, sopirnya masih ngopi pula. Masih ngopi pula. Masih makan. Wah, nunggu dulu deh, gitu kan. Makanya yang kita cari adalah base yang sudah di starter, sopirnya duduk di sini, gitu. Duduk di base. Duduk di base. Percuma, base-nya bagus, sopirnya masih belum kelihatan, mobil belum dipanasin. Percuma. Nah,
Mau bis bagus, bis jelek, kalau sudah ada sopirnya, jalan. Nah, tergantung pula nanti. Kalau bisnya bagus, sopirnya jalan, di jalannya smooth, enak. Bis elek-elek, engko tengah jalan, remblong. Nah, misalkan tiba-tiba disuspend. Nah, itu Kang Taba ketawa, soalnya DCI punya Kang Taba itu kan, sampai berkali-kali katanya. Nah, contoh seperti itu, contoh. Itu analogi sederhana, teman-teman. Nah, itu. Dan jangan lupa pula, kalau perlu diintip juga. Bahan bakarnya banyak apa sedikit, gitu kan. Diintip itu di indikator. Bisnya bagus, bisnya ya biasa saja, udah dinyalain, sopirnya ready, ternyata bahan bakarnya, lah jebule cuma cukup 10 kilo, ya nggak sampai Jogja, gitu. Itu volume. Jadi, menurut saya, teman-teman, yang perlu diperhatikan dalam kalau ngomongin trading, sekali lagi saya ngomongin trading, itu yang pertama adalah sopir, mesin dinyalakan, bahan bakarnya ada. Nggak usah ngelihat bisnya bagus apa tidak. Kalau seorang trader. Beda kalau investor. Investor nggak usah ngelihat sopire, nggak usah ngelihat bahan bakare. Nek bisa api, yo mesti bahan bakare akeh. Itu aja prinsipnya. Yang penting di perjalanan dia bisa tidur nyenyak. Nah, sekarang kalau trader, yang penting cepat sampai. Meskipun di tengah jalan deg-degan. Jancuk, sopir ngebut gitu. Waduh, nyalip. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu teman-teman. Itu analogi saya. Jadi terkait dengan MLP pun sama. Ini secara teknikal dia sudah cakep, sudah uptrend, dekat support gitu kan. Sopirnya sudah ada di sini, tinggal nunggu jalannya saja. Nah, jalannya kapan kita nggak tahu. Pak Aton, saya pengen dari Pak Aton jadikan panelis Pak Aton biar ngobrol enak Pak Aton. Mana Pak Aton tadi? Aku nanya dulu dong Pak Pur. Ya, monggo Pak. Bu Wilmi. Pak Pur, kalau teknikal kan kita sudah belajar ya, tinggal kita menajamkan aja. Tapi kan yang selalu jadi masalah khususnya saya, memastikan sopirnya mau jalan itu loh. Sopirnya sudah ready itu loh. Itu kan yang susah Pak Pur. Iya Bu, kalau Ibu saya tahu kapan ready, Kang Taba itu dari direktur pensiun trading aja. Ini Kang Taba ya? Itu Kang Taba. Oh, jadi kita itu memang berarti masalahnya bukan cuma saya ya Pak Pur ya? Semua, saya pun sama Bu. Makanya saya sekali bilang, gunakan money management yang bijak. Contoh kemarin kita sempat diskusi Bu Ilmi. Kalau Bu Ilmi masih ingat, agro saya jual separuh. Teman-teman saya juga sampaikan di grup Telegram pun saya sampaikan itu. Agro jual separuh dulu, realisasikan profit, nanti antri lagi di bawah. Kalau besok nanti sore merah, saya masih ingat itu hari Jumat, gitu kan, beli hajar kanan. Karena biasanya 2 hari, 3 hari merah, nanti naik lagi agro. Kejadian. Kita nggak tahu, hanya bisa ngamatin itu toh Bu. Kita nggak tahu naiknya kapan. Itu nggak Kang Taba? Betul, ini pengalaman agro ini menarik ini. Kalau saya percaya ini aja, conditional order aja. Udah ke stop loss kena, ya sudah, ikhlaskan. Cari yang lain. Pak Aton, tolong dijawab pertanyaan Bu Ilmi, Pak Aton. Kita diskusi enak ini, santai ini. Wah, Pak Aton karo udut, aku jadi pengen, Rek. Istilahnya diturunkan sama supirnya. Oh ya. Ya betul. Lain lah. Bis lainnya masih banyak. Contoh MG itu ada di beberapa bis itu. Ya betul, MG. Makanya kemarin waktu hari Jumat itu saya tulis juga kan, MG agresif jualan pagi, tiba-tiba sore agresif beli kan MG kan. Itu kita bahas juga di Telegram. Monggo, Pak Ton. Iya, ya kayak gini nih lah. Contoh kayak MLPL ya. MLPL itu setahu saya kapan hari saya pernah ngikuti yang saham buyback kayak RAL gitu ya. Memang tujuan buyback itu kan ya mesti diakumulasi. Karena ada DOC itu yang ada kepentingan memang mau beli. Cuman periode itu kan biasanya kan lama. Ya tergantung kepentingan juga sih. Ya. Cuman yang saya tahu Pak Ton, putus-putus Pak Ton. Pak Ton, putus-putus kepentingan apa Pak Ton? Halo, ya tergantung kepentingannya juga sama kepentingan DO-nya kan. Tapi yang jelas memang saham kalau lagi buyback itu ya mesti diakumulasi. Tapi yang namanya orang buyback kan yang mestinya nggak mau dia harga tinggi kan. Nah,
Akhirnya ya naik turun gitu aja ya di situ-situ aja lah. Itu kan akhirnya balik lagi ke kesabaran kita. Sedangkan di sebelah banyak yang cuannya gede-gede. Tadi akhirnya balik ke money management lagi. Ya, jadi prinsip buyback itu kan berusaha gini. Prinsip buyback itu perusahaan atau dominan owner kita bilang seperti itu ya. Itu berusaha membeli harga semurah mungkin, betul nggak? Betul dong, gitu kan? Karena pengennya murah ya. Tapi kalau dia membeli di harga murah, gitu kan? Siapa yang mau jualan? Nggak ada yang mau jualan kan? Betul nggak Pak Ton? Iya betul. Makanya akhirnya kan biar agak tertarik gitu kan. Nah, supaya retail tertarik, dinaikkan. Supaya apa? Supaya retail mau jualan, untung. Ya kembali ke situ ya, prinsipnya ke situ-situ aja lah. Teorinya kayak gitu toh. Ya Pak Ton ya, kita kan hanya balik ke psikologis, money management gitu Pak Ton ya. Iya, iya. Oke, ini ada yang tanya lagi. Wah, ada yang lagi sakit. Sehat-sehat siapa ini? Mbak Heni WD. EMTK Pak. EMTK. Ayo Pak Ton, jawab dulu Pak Ton. EMTK Pak Ton. Itu yang tadi saya cerita HK itu kan triggernya kan sebenarnya dari MTK itu kan kemarin kenapa saya mutusin beli karena dia kan indonya Bukalapak ya. Orang itu anak itu induk ya. Nah, asumsi saya begitu dia buka lagi arah dia mesti ngikut gitu loh. Teorinya. Nah, teorinya gitu. Makanya saya sampai full margin tadi. Ternyata lagi kan market yang paling benar lah itu. Terserah mereka, kita kan cuma nebeng aja. Cuman kalau kita lihat terakhir tadi sih kayaknya broker sahamnya masih bagus sih sahamnya. Masih desain. Iya, jadi agak separuh lah. Kita lihat TMTK hari ini. Pak Pur, dalam. Saya juga berpikir kayak Pak Anton kan, makanya MTK itu tak sayang-sayang walaupun sudah sampai gendut banget gitu kan. Nah, Ilmi itu punya MTK di harga bawah loh. Cakep itu. Saya punya 24. Sempat 27%. Kemarin sore tinggal 18%. Tadi tak jual pas 13%. Untungnya, jadi gini Pak Pur, ini tadi pertanyaan saya sebetulnya masih berlanjut Pak Pur. Apa? Untuk menentukan sopir ini siap apa enggak, apakah rumor itu bisa dijadikan patokan? Karena kemarin kenapa saya beli MLPL dan Bevin, karena ada rumor, saya tahu ya, saya mohon maaf sebelumnya, Pak Pur selalu bilang sama saya, jangan banyak noise Mbak, jangan banyak noise, kan Pak Pur selalu gitu. Tapi saya memang suka bergosip, mungkin ibu-ibu ya. Jadi semua gosip itu saya senang Pak Pur. Jadi kan kemarin itu ada rumor, pokoknya pokoknya buka ini sukses, semua yang berhubungan dengan GoTo besok pasti naik. Makanya saya kemarin ambil Bevin, saya ambil MLPL. Oh, berarti cuma gede dong hari ini dong. MTEK tak sayang-sayang, karena hari ini harusnya arah nggak arah si MTEK itu pasti naik. Rumor yang satu benar, Bevin saya hari ini plus 16%. MLPL tak pikir MLPL itu kan katanya salah satu induknya juga ya, induknya GoTo. Sampai siang kok nggak naik-naik gitu. Tapi saya sudah terhibur karena Bevin udah naik tinggi. Tiba-tiba loncat kodok Pak Pur. Tapi kalau dibilang ini rumor adalah indikasi sopirnya jalan, buktinya MTEK malah turun. Oke. Tadi sebetulnya saya ingin diskusikan sama Pak Pur. Bu, saya lupa, tapi saya pernah ingat ngomong entah di ngaji saham, entah di webinar seperti ini, atau di channel saya lupa. Saya lebih, mungkin Kang Taba, kalau mungkin di ngaji saham, mungkin Kang Taba ingat ya, saya lebih suka beli saham yang belum banyak orang bahas. Saya lebih senang itu, Bu. Kenapa? Karena makanya saya itu kalau lihat Bu Ilmi bahas MTEK sangat berapi-api. Nah, saya sama Bu Ilmi itu sering intens diskusi, ngobrol, telepon segala macam. Saya tuh senyum. Kenapa? Justru semakin banyak rumor itu menurut saya semakin membuat retail pede untuk beli. Saat retail pede untuk beli, maka kesempatan DU untuk pede untuk jualan. Itu kan prinsip saya, Bu. Makanya saya pernah, atau mungkin di YouTube ya saya bilang ya, saya lebih senang beli saham yang
belum banyak dibahas orang. Contoh kasus tower tuh November tahun kemarin, sebenarnya saya lumayan gede di tower. Di November tahun kemarin yang membahas tower tuh banyak banget. November tahun kemarin, saya masih ingat banget itu. Kan saya tipikal orang yang setia gitu kan. Nah, tower tuh banyak banget. Saya masuk mulai di sini. Waktu di sejarah ini saya sering ngomong di channel Telegram, coba deh dicek deh. Periode ini saya ngomong tower berapa kali. Yang saya ngomong transaksi unik 22, 24, 45, 24, 43. Gitu kan? Ini tapi waktu periode ini Bu jarang sekali grup ngomongin tentang tower. Ya lumayan lah 2 bulan 30%-an lah kurang lebih waktu itu. Gitu kan? Nah, kemudian ini ada gap up ini. Nah, ini gap up tahu lah ini waktu di ngaji saham kita diskusi nih. Wah, Pak Pur seneng loh. Bu Ilmi bilang Pak Pur udah dipindah gitu kan. Nah, ini Bu Ilmi tahu itu kan. Nah, jadi itu menurut saya justru dengan adanya rumor yang sangat kencang, saya ulangin, dengan adanya rumor yang sangat kencang, itu menurut saya malah justru bukan menunjukkan DO siap bekerja malah, menurut saya loh ya. Kenapa? Akhirnya retail pede untuk beli. Retail pede untuk beli, DO nyaman untuk jualan. Beda kasus. Nanti kalau mungkin 3-4 hari kemudian udah mulai lerep itu apa bahasa Indonesia ya? Lerep itu apa ya? Apa bahasa Indonesia lerep itu ya? Gosipnya sudah mulai nggak hot lah. Gitu kan? Udah tenang. Udah agak tenang. Nah, baru dinaikkan. Nah, mungkin ini nggak tahu Pak Aton setuju nggak dengan pendapat saya ini? Saya nggak tahu. Kang Tabas setuju nggak dengan Mbak Lulu setuju nggak dengan? Saya nggak tahu ini. Monggo. Ya betul itu Pak. Betul Pak Aton. Iya betul. Jadi saya ada sih di grup itu, di grupnya grupnya Pak Arga itu ada satu orang yang benar-benar master. Jadi dia itu beli sahamnya itu nyeleneh gitu. Masih sepi, lotnya tipis-tipis, tapi nggak tahu rumornya yang dia dapat untuk mutusin dia beli itu saya yang masih bingung. Tapi ujung-ujungnya naik. Ya salah satu contoh itu waktu saya dikasih tahu dia sih waktu itu. MPMX itu di harga 500 waktu itu. Nggak ada rumor apa-apa. Ya udah kalau mau saham investasi ini aja tahan gitu. Ya ternyata beneran sampai 800 lebih lah waktu itu. Saya 850-an lah. Itu tanpa rumor ya Pak? Tanpa rumor. Nah tanpa ini Bu Ilmi, kita nggak tahu Bu Ilmi. MPMX ya Pak? MPMX, terus Alfamart itu juga kayak gitu juga dia belinya. MMP itu juga nggak ada rumor Pak Pur, sampai hari ini nggak ada rumor. Nah iya, makanya ini Mas Agung inget nih di ngaji saham saya ngomongnya ini, saya ngomong di ngaji saham. Nah jadi saya itu malah nggak seneng beli saham yang banyak orang apa ya, orang lagi hot-hotnya itu saya malah kurang tertarik saya, gitu loh. Kenapa? Ya tadi kalau semakin hot beritanya, retail itu semakin pede untuk beli. Kalau retail pede untuk beli, DO nyaman untuk jualan. Ini Mas Ali Murtabi, kalau nggak dibahas orang takut jatuh ke yang tidak liquid. Beda Mas, nggak kayak gitu. Tetap kita perhatikan doanya. Kalau doanya nggak bagus, nggak ada berita, ya nggak liquid. Tapi ini doanya ada. Jadi diiringi dengan doa dulu, Mas. Diiringi dengan doa dulu, Mas. Itu. Kalau Mas Pur, ya, kalau misalnya mulainya dari bensin, Mas Pur. Jadi ngelihat itu mana yang bensinnya paling banyak isinya. Jadi kira-kira ngintip di pom bensin lah ya. Jadi kita lihat volumenya, yang value. Mungkin bisa berapa 20 ranking ke atasnya gitu. Yeah. Nah, terus kemudian kita cek apakah sedang ada uptrend. Ada uptrend, terus kita cek PK ada enggak di situ atau MG di situ gitu. Itu gimana? Mulainya dari saya bensin. Kalau mau ngecek itu mulainya dari sini, Kang. Broker activities.
Oke. Dari sini misalkan contoh nih YU. Hari ini YU itu banyak belanja apa? Wah, ini datanya ini kan banyak banget ya, kita buang aja ya sebagian ya, sebentar ya. Ini kita buang dulu. Yang value-value kita buang. Saya penrodo kayak saya. Nah. Nah, ini Kang. Di sini Kang, contoh YU. YU itu belanja apa hari ini yang paling banyak? Ini udah pernah saya sampaikan. Pertama kali lihat dari frekuensinya, Kang. Oke, frekuensinya. Kalau frekuensinya dia signifikan perbedaannya dengan umumnya, ini kan cuma 200 itu kan, ini 1.500 itu. Maka bisa kita analogikan, bisa kita anggap si YU itu fokus di saham BBYB. Baru kita cek BBYB. Dan saya memang sama GC, kalau milih saham itu dari sini salah satunya, Kang. Yang sering kita pakai itu sekarang yang lagi banyak itu MG. Nah, ini MG. MG itu fokus sama apa toh? Oh, BABP. Dia frekuensinya jauh di atas rata-rata, beli tanpa jual. Sumber kencono ini. Nah, sumber kencono ini. MLPL juga ternyata ada, Pak Pur. Nah, MLPL. Bevin. Nah, ini. Dari sinilah baru kita cek ke chartnya, Kang. Ini tadi dari apa? Broker activity ya, Pak Pur ya? Activities. Kalau dari sini Mas, dari stok itu ada. Monggo Kang, jenengan share screen Kang. Ini monggo silakan. Share apakah? Nah, share screen. Share screen silakan. Kalau ngaji namanya. Tak buka ini dulu. Post Pro. Nah, kalau gini kan gayeng enak gitu kan. Udah tintek Kang Ngaton. Saya seneng kalau ada Pak Ato, ada Bu Ilmi itu gayeng. Mbak Aska, silakan mau bersuara Mbak Aska. Mbak Lulu. Monggo Pak Tan. Mas Kang Taba. Ini kenapa saya PD masuk SEN itu minggu yang lalu. Hari kenapa, Jumat. Nah, kita penutupan. Nah, ini dari ini dimatiin semua mungkin ya. Di close aja yang hitam loh. Nggak bisa Kang, di display dulu Kang, display. Oh, iya. Display. Ini workspace. Ya. Dari sini. Kurangin semua. Nah, saya ngelihat begini. Jadi kira-kira yang bensinnya paling besar di mana? Oh, ada BBYB. Oh, ternyata persentasenya cukup tinggi. Kemudian baru cek di chart. Nah, itu bisa juga. Ini tadi dari mana dulu Mas Tabah? Ini tadi buka apa dulu? Stock quote, Bu. Oh, stock quote. Nah, ini berarti ini BABB gede banget duitnya. 884 miliar 17.30 hari ini ya. Kalau buka nggak usah dibahas lah ya. Bisa dibahas. Nah, tapi merasa dicek ini kan. Tapi ini ada yang besar-besar, tapi yang minus-minus ini biasanya saya lewatin, bisa jadi nggak uptrend gitu. Nah, kemudian saya cari yang uptrend. Nah, multiplier mulai naik lagi ya volumenya, value-nya. Ini saya juga diturunin di tengah-tengah jalan ini kemarin. Iya, sempat nyangkut juga itu MLPL itu. Jadi karena saya pakai ilmunya Mbak Tia itu money management.
sekian, misalnya ada 4 atau 5 gitu. Ya kalau yang rugi 2 masih untung 3 kan. Terus risk reward-nya, kalau risk-nya 1, reward-nya paling tidak 2. Jadi secara keseluruhan masih plus lah. Nah, ini kita bisa cari di sini. Ini kan dinamis. Kayak misalnya Mari baru 2-3 hari ini mungkin masuk di 20 besar ya. Sebelumnya agak ke bawah. Nah, kalau misalnya dicek apakah uptrend atau enggak, kalau enggak uptrend ya kita bisa tinggalin. Kayak misalnya apa? Sen. Oh ya, teman-teman, ini kalau hari Sabtu biasanya nggak muncul lengkap begini, jadi bisa diekspor ke Excel. Kemudian biasanya saya kan ini analisis mingguan ya. Jadi saya download aja Sabtu Minggu sambil santai-santai saya buka Excel-nya, saya cari mana yang value-nya lagi tinggi gitu, terus yang uptrend-nya lagi bagus ya. Ada yang naik tinggi tapi ini kayak ini 90 derajat begitu kan. Kalau jatuh kan ya sakit banget kan. Kalau sudah naiknya sudutnya tinggi begitu. Nah, ini cara Kang Taba ini bisa tadi menjawab pertanyaan siapa tadi lupa saya. Kalau nggak disebut banyak orang jatuhnya nanti apa tadi hilang apa tadi ya. Nah ini jawabannya ini salah satunya Mas. Nggak dibahas orang tapi duitnya banyak gitu loh. Iya, nggak selalu dibahas orang di. Nah itu nggak selalu dibahas orang. Tapi kemarin juga nggak ada yang bahas kayaknya itu ya. Ya soalnya Kang Taba nggak gaul sih. Jadi gaulnya kurang. Mungkin nggak ada noise ya. Kang Taba, kalau Sen itu udah dibahas lama sebetulnya. Oh, berarti saya nggak justru gaul. Itu. Nah, saya bilang itu aja. Setelah lerep membahasnya, reda bahasnya, baru sekarang diterbangkan gitu loh. Oh, kemarin kok rame ya? Saya sudah masuk dari Jumat penutupan. Hari Rabu baru pada rame. Aku itu pernah masuk Sen pas di 278 kayaknya gara-gara ada info katanya Tebik itu mau dijual sama Saratoga. Terus ada yang bilang itu kalau Tebik dijual berarti nih kita tower-toweran tinggal punya TOWR sama Sen. Karena TOWR itu aku sudah pernah trauma, aku belinya Sen, Mas. Tapi udah selesai. Nah, jadi udah ada rumor juga sebetulnya. Kembali lagi. Udah gue lah kalau masalah rumor, pokoknya aku suka yang gosip-gosip gitu, aku senang Mas. Iya, kalau Bu Ilmi, kalau saya konservatif, jadi kalau rumor saya cek KMLPL belum berani masuk karena ini belum breakout yang di atas, belum breakout di sini masih di sini. Jadi ya konservatif saja. Oh belum ya cari yang lain. Nah kalau bisa misalnya breakout yang di berapa nih Mas Bur? 6 atau 700 ini ya. Nah, 710. Kalau saya 710 resistennya. Tapi ini kalau saya itu akhir Juli kemarin udah centil tuh Kang. Kalau saya. Ya berarti kan agresif. Enggak, karena stokastiknya di bawah 20 itu Kang. Oh. Coba dibuka stokastik. Dari bawah 20 kalau nggak salah itu. Terus sementara awal Juni ini supportnya. Nah kan, udah di bawah 20 tuh Kang. Oh, itu malah konservatif banget Kang, di bawah 20 Kang. Tentu di bawah 20 ada akumulasi di sebelumnya itu Kang. Oh, di sininya ya? Iya. MLPL itu aku habis cut loss, makanya aku tunggu banget di support karena aku kalau nggak dapat di support kan rasanya gimana banget. Ternyata aku dapat harga di support. Ada dendam. Ada dendam terbalas. Baru hari ini dia jalan, makanya aku hafal kalau MLPL ini. Jadi kalau aku memang buy on rumor banget kayaknya deh Pak Pur. Iya nggak apa-apa Bu, kan tiap orang punya tipikal masing-masing. Makanya saya kemarin pernah nulis kan, trading itu sebenarnya adalah seni bagaimana mengolah dan mengenali diri sendiri, betul nggak Kang ya? Mengolah hati dan mengenali diri sendiri. Kenapa? Kalau ibu memang fokusnya senangnya di situ, ya udah jangan dengerin omongan orang, pede aja. Toh menghasilkan kok ibu nyatanya cuan gitu kan? Gitu kan? Cuan lah walaupun tersandung-sandung. Nah ini menarik ini. Contoh lagi nih, kemarin nih ada Mbak Aska ini masih lagi belajar. Mbak Aska lagi belajar. Kemarin Mbak Aska itu menemukan
BBNI. Nah, jadi saya nulis BBNI kemarin itu atas rekomendasi Mbak Aska. Nah, kan ini centil Mbak Aska di sini gitu kan. Kenapa? Karena stokastik di bawah, ini ada akumulasi dekat support. 2 dari 3 terpenuhi, beli. Oh ya beli. Nah, ini menarik. Nah, dilalah gitu kan, setelah ini breakout, ya kan, ini breakout resisten gitu kan. Baru kuat breakout, volume gede, kok dilalah hari ini turun. Nah, tapi menurut saya turunnya hari ini masih turun yang wajar menurut saya. Karena turun hari ini BBNI itu kalau nggak salah nggak ada distribusi signifikan kalau nggak salah. Bener nggak? Sebentar kita cek dulu hari ini. Yang jelas volumenya rendah. Volumenya di bawah. Ya, volumenya di bawah. Ya kan? Justru turun ada akumulasi. Nah ini, turun ada akumulasi, asingnya nggak tahu gimana. Yang jualan adalah akumulasi gede. Nah ini Mbak Aska, kalau Mbak Aska pengen lihat. Nah jadi kalau mau beli menarik ini, nah ini. Yang jualan siapa? YP. YP itu siapa? Kita anggap, kita sepakati bahwa YP itu adalah retail. Retail jualan, DX masuk, RX masuk, BK masuk, masih on track. Mana tadi? Masih on track, volume kecil pula. Ini menarik. Nah, jadi kalau gacuan menarik, salah satunya adalah BBNI. Nah, tapi jangan nyesek kalau besok ternyata Bukalapak masih arah lagi gitu. Balik ke Bukalapak Pak Pur ya? Ya, monggo Pak Atan. Balik ke Bukalapak 2 minggu yang lalu lah mungkin. Saya kan ikut webinarnya itu yang bakas Bukalapak itu. Ya CTS sih yang ada ini. Tapi ya datanya sih kalau saya menurut saya lengkap. Cuman tadi tak cari-cari udah nggak bisa di-download sih karena udah expired ya. Jadi ada sih itu waktu venture capitalnya itu 150 ya. Tapi pemodalnya dia itu nyuntik dananya beberapa tahun yang lalu kan. Waktu masih dia kecil lah. Iya, dari tahun 2009 kalau nggak salah Pak ya. Nah, jadi kalau dihitung-hitung itu kalau nggak salah rata-ratanya ketemunya kemarin di kisaran 400-an lah modalnya. Jadi jangan beranggapan 850 nanti kalau udah turun di situ. Karena gini, di prospektusnya dia itu kalau nggak salah ada pernyataan kalau 8 bulan nggak boleh dijual. Pengendali nggak akan jualan. Jadi itu masih kesimpulan yang saya ambil kemarin itu ya itu tadi harga itu nggak di 850 lah, intinya di 400-an atau 400 berapa lah itu masih harga dasarnya mereka gitu. Terus yang kedua saham itu masih menarik di kisaran 8 sampai 1 tahun karena ada di prospektusnya itu tadi. Terus yang kesimpulan lain-lainnya ya kurang lebih sama dengan Pak Pur tadi lah, untuk jangka panjang kayaknya kurang menarik dari sisi perusahaan. Terus motivasi dia untuk di cepat-cepat IPO kan mungkin sebenarnya yang santer-santer mau IPO dulu sebenarnya kan GoTo kan. Kok ternyata tahu-tahu kesalip sama Bukalapak gitu kan. Nah, cuman dari beberapa kali saya ikut webinar itu yang masalah IPO ya, IPO startup, karena kedepannya itu nanti mesti akan banyak perusahaan-perusahaan serupa yang mau startup dan itu banyak opportunity yang bisa kita ambil dari situ. Di antaranya seperti syarat buat untuk perusahaan IPO itu kan harus punya aset ya. Nah, sedangkan untuk startup umpama GoTo gitu kan, itu kan perusahaan yang nggak ada asetnya. Orang motor kan, mobil itu kan punya orang semua itu. Nah, salah satu aset yang paling bisa untuk dikembangkan ya saham kan. Makanya dia banyak masuk di beberapa emiten dan opportunity yang bisa kita ambil, emiten yang dia beli itu, yang dibeli mereka, itu nanti akhirnya digelembungkan. Buat perhitungan asetnya dia, itu kan terjadi di Arto, kayak gitulah. Dan itu banyak, kayak BBSI itu kalau saya lihat ada
punya apa kemarin ya? Kredivo kalau nggak salah. Itu juga kan mau IPO tapi di Nasdaq kalau nggak salah. Perusahaan kan sepi-sepi aja tapi kan naik digelembungkan nggak karu-karuan itu. Coba sampai lihat cek BBSI itu. Nah. Oke. Terima kasih. Gus Roni, ada yang mau sampaikan Gus Roni? Ini ada Gus Roni nih. Gus Roni itu dari Probolinggo lagi kan enak tuh tadi naik diskusi saham ono kiai ini itu kan enak loh, adem nang ati. Gus Roni, monggo katuran Gus Roni. Sampaikan Gus Roni. Oh, enggak ada ya Gus Roni tadi mana tadi? Ada Gus Roni pesannya? Enggak ada ya? Oh, Gus Roni ikut saja loh. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kang Taba, Pak Aton, Bu Ilmi diskusinya kita santai karena emang jadi rencana saya momen-momen seperti ini akan kita rutinkan mungkin sebulan 2 kali, sebulan sekali lah minimal, nanti kita lihat ke depan. Yang jelas saya seneng. Nanti semoga Pak Aton kalau ada waktu tetap ikut ya Pak Aton. Nanti ngobrol Kang Taba khususnya. Ya, insya. Nah, jadi nanti kita hari ini bahas apa? Nanti kita ada kemungkinan kalau teman-teman minta request materi silakan bisa nanti ngechat saya, komentar di YouTube, di Facebook, di grup Profita. Nanti kalau grup posisi saham pun boleh. Nanti kalau memang ada materi yang saya nggak bisa, saya akan manggil minta tolong orang pusat untuk bicara. Nah, nanti nek saya nggak ngerti ya nanti teman-teman bisa wis temanya apa saja gitu kan. Oke, jadi seperti itu. Nanti kita diskusi aja. Ada standar liquid minimal. Mas Ali Murtabi, kalau jenengan di channel Profita itu ada keterangan Mas Ali Murtabi. Di situ ada keterangan transaksi top gain, top loser, ada keterangannya. Min 5T, 5M. Nah, jadi 5 miliar Mas Ali Murtabi. Nah, kalau jangan lihat di channel Profita itu kan ada keterangannya tuh. Apa namanya? Kalau saya 5 miliar. Nah, ini top buyer, top loser, transaksi 5M. Oke, Mas Ali Murtabi? Kalau saya 5M, kalau saya 5M. Dari 5M di pasar modal itu kecil banget ya. Oke. Awalnya 800M. Oke teman-teman, terima kasih. Saya yakin teman-teman nggak puas. Oh monggo ada yang raise hand, silakan. Ada yang raise hand tadi siapa tadi? Oh nggak ada, diturunkan lagi ya wes. Jadi kalau teman-teman nggak puas, mohon maaf karena saya bukan alat pemuas, gitu kan? Saya nggak jualan alat pemuas, gitu kan? Jadi mohon maaf, tapi saya menghargai sekali Kang Taba, Pak Aton, Bu Ilmi, Mbak Aska yang mau jadi panelis dan teman-teman semua. Mas Kemal Abdau, ada yang menyampaikan Mas Kemal Abdau? Nggak ada, ya wes. Lumayan lah, 1 jam 10 menit. Oke. Demikian teman-teman sekali lagi kalau ada request mau dibahas, mau nanya apapun silahkan. Boleh jabri saya, boleh jabri Cici, boleh jabri Intan, boleh tulis di kolom komentar Facebook atau YouTube. Nanti kalau memang saya nggak menguasai materi itu, nanti saya akan minta tolong Panin Pusat untuk mengagendakan kita diskusi itu. Gitu teman-teman, demikian dari saya. Terima kasih sekali. Terima kasih banyak Mas Pur. Acara foto, nggak usah Mas, nggak usah difoto Mas. Wes. Soalnya sudah dipanggil cuma 7 nanti, gitu kan? Oke, terima kasih, nggak usah difoto Mas. Ini saya tak capture dulu deh sebentar. Ada panelisnya tak fotonya dulu saya. Nah, panelisnya difoto dulu panelisnya. Bentar. Bu Ilmi sampaikan wajah dong Bu Ilmi, Mbak Lulu, Mbak Aska. Mau tak foto ini. Oh, Mbak Lulu, Mbak Aska. Oh, Mbak Aska kayaknya ini Mbak Aska ini lagi kuliah di UK, Kang. Wah, ini cakep ini. Oh, iya. Ini Mbak Aska ini. Jadi sana jam berapa Mbak Aska di sana Mbak Aska? Belum dimatiin, belum nyalain tuh mikrofonnya Mbak Aska. Tapi tradingnya tetap di BI ya. BI. Repotnya adalah BI buka, dia masih tidur. BI tutup, dia baru bangun. Kayak kemarin tuh semangat. Ya Pak, aku beli Pak, BBN beli lagi ya. Udah tutup Mbak. Oh iya ya, udah tutup ya.
Mbak Aska disampaikan, Mbak Aska gimana kesannya belajar, Mbak Aska? Iya belajar banyak banget walaupun apa namanya kayak masih belum ngerti-ngerti gitu soalnya kayak ya masih belum ngerti-ngerti istilah-istilah kayak Baru arah dan baru lain-lain. seminggu ya, baru seminggu ya belajar saham ya. Iya, seminggu 2 minggu. Tapi udah menemukan BBNI loh, keren. Menemukan BBNI kemarin. Oke, jadi BBNI masih cakep, Mbak, meskipun turun, jangan panik, tenang, gitu kan. Kalau mau dijual, jual sebagian, money management digunakan. Oke, teman-teman, terima kasih. Demikian dari saya. Nanti kita ketemu lagi Jumat depan. Nanti Kang Tabah ada materi yang mau di-share, Kang Tabah, buat teman-teman, Kang Tabah? Apa ya? Kalau ada nanti Ya. kita ada gerak minggu depan sekalian. Oke, ya boleh. Ada ya, Kang Tabah ya? Saja. Supaya ini mancing-mancing lah ya. Kalau saya kan boleh. nggak materi tapi cerita. Oke, siap. Jadi minggu depan kita sharing session lah, gitu. Sharing. Oke, terima kasih teman-teman. Demikian dari saya. Saya senang sekali. Ternyata bayangan saya itu cuma ala yang hadir cuma 20 orang. Ternyata sampai 71 tadi. Terima kasih. Demikian dari saya. Terima kasih Bu Ilmi. Salam buat Mas Santoso. Oke, bareng-bareng semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak Pur. Makasih.